Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Pratiwi, NIM 201901707 dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang ringkasan dan juga ikhtisar. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ringkasan terlebih dahulu. Ringkasan adalah kejadian atau peristiwa yang panjang yang disajikan secara singkat. Tujuan dari ringkasan ini adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku. Manfaat dari ringkasan ini adalah sarana untuk mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Ciri-ciri dari ringkasan ini ialah yang pertama, pengungkapan kembali dalam bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, mereproduksi kembali apa kata pengarang. Yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok badan karangan. Yang keempat, penyusunan isi terikat oleh penataan isi dan juga sudut pandang pengarang. Yang kelima, kalimatnya pendek-pendek dan juga senada dengan tulisan asli pengarang. Yang keenam, mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang lebih padat. Jadi di dalam meringkas itu kita hanya mengambil gagasan ataupun ide-ide pokoknya saja. Yang ketujuh, memproduksi kembali apa yang diungkapkan oleh pengarang. Yang kedelapan, menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan seperti naskah aslinya. Yang kesembilan, susunan ringkasan, sudut pandang, dan juga isi mengikuti naskah asli. Yang kesepuluh, menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Berikut adalah contoh dari ringkasan. Nah, ini contoh dari teks yang akan diringkas. Dan ini hasil dari ringkasannya. Baik, kita masuk materi yang kedua, yaitu ikhtisar. Apa sih ikhtisar itu? Ikhtisar adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu memberikan isi dari keseluruhan karangan tersebut. Tujuan dari ikhtisar ini ialah untuk ditempatkan pada awal artikel sebagai penjelasnya. Manfaat dari ikhtisar ini adalah membimbing seseorang agar dapat memahami inti dari suatu isi artikel tersebut. Ciri-ciri dari ikhtisar ini ada 3, yaitu tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, membebaskan kombinasi kata-kata dengan syarat tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, tujuannya untuk mengambil inti. Cara membuat ikhtisar. Yang pertama, kita harus membaca teks atau naskah secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, mencatat gagasan atau ide-ide utama yang penting menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan. Yang keempat, menulis ikhtisar. Yang kelima, mengecek kembali gagasan yang asli dari tulisan. Yang keenam, mengoreksi kembali kesalahan bahasa. Kami akan memberikan contoh dari ikhtisar. Ini dia contohnya. Ini adalah teks yang akan diambil ikhtisarnya. Lalu, ini adalah hasil ikhtisar yang dapat disimpulkan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Maulidina. Perkenalkan, nama saya Maulidina Hima Pertamawati, NIM 2019-017-004, akan menjelaskan mengenai menulis resensi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya berupa buku dan karya seni film maupun drama. Unsur-unsur yang diperlukan agar dapat dikatakan utuh saat menulis resensi. Yang pertama, judul resensi, seperti resensi buku fiksi, resensi buku non-fiksi, resensi buku pelajaran. Yang kedua, identitas karya, seperti judul karya, pengarang, penerbit, tahun terbit, harga, dan ketebalan. Yang ketiga, isi resensi buku, seperti isi karya, ulasan singkat karya, kelemahan, dan keunggulan. Yang keempat, penutup resensi berupa saran atau pertanyaan. Tujuan resensi yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan masukan kepada penulis. Yang ketiga, memberikan gambaran kepada pembaca dari sebuah karya secara ringkas. Yang selanjutnya, manfaatnya. Yang pertama, bahan pertimbangan kepada pembaca. Yang kedua, sarana promosi karya yang telah diresensi. Yang ketiga, pengembangan kreativitas menulis. Yang terakhir, cara menulis resensi. Yang pertama, tulislah terlebih dahulu data-data singkat yang hendak diresensi. Yang kedua, tulislah paragraf pembuka pada resensi buku yang hendak ditulis.
Yang ketiga, ulaslah kelebihan buku dan kekurangan buku yang diresensi. Yang keempat, tulislah kesimpulan. Ini adalah contoh resensi. Saya mengambil 3 unsur yang diperlukan dalam menulis resensi. Yang pertama, judul resensi, yaitu resensi buku fiksi. Yang kedua, identitas buku, yaitu judul buku, anak kos-kosan, pengarang Serenatria, penerbit Pustaka Remaja, tahun terbit 2009, dan tebal halaman 341 halaman. Yang ketiga, isi resensi buku. Isi buku dan ulasan singkat buku terdapat dalam sinopsis buku. Kelebihan buku terdapat dalam kelebihan buku ini, dan kelemahannya terdapat dalam kekurangan buku ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh dan analisis abstrak. Abstrak adalah rangkuman atau intisari dari sebuah karya tulis ilmiah. Menulis abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing tidak lebih dari 300 kata dan dilengkapi dengan 3 kata kunci utama. Abstrak juga biasanya tidak lebih dari 3 paragraf. Tujuan abstrak adalah mengetahui informasi yang terkandung dalam dokumen dengan waktu yang singkat. Manfaat abstrak adalah untuk memudahkan pembaca mengerti secara tepat isi dari karya tulis ilmiah sehingga bisa untuk memutuskan apakah yang perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Selanjutnya, cara menulis abstrak, yaitu 1. Jelaskan latar belakang masalah penelitian. Kedua, jelaskan metode yang digunakan pada penelitian. Dan ketiga, deskripsikan hasil penelitian. Keempat, simpulkan hasil penelitian. Dan kelima, berikan kata kunci di akhir paragraf. Nah, ini adalah contoh dari penulisan abstrak yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Bisa dilihat contohnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis abstrak. Abstrak dalam karya ilmiah bahasa Indonesia ditulis dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, karya ilmiah yang berbahasa asing, abstraknya ditulis dalam bahasa Indonesia. Abstrak secara singkat memuat permasalahan, metode, dan hasil tanpa mengulang kata-kata dalam judul. Penyajian abstrak tidak dapat dilakukan secara kualitatif atau informatif. Abstrak tidak boleh mengandung informasi atau kesimpulan yang tidak ada dalam karya ilmiah yang disajikan. Termaksud singkatan yang tidak dijelaskan kecuali akan disebutkan sekurang-kurangnya 2 kali. Abstrak ditulis dalam jarak satu spasi dan hanya 1 paragraf rata kiri dan kanan. Pada makalah atau artikel ilmiah dalam jurnal, abstrak diletakkan sebelum pendahuluan. Kata abstrak atau ditulis dengan huruf kapital tebal dan diletakkan di posisi tengah secara horizontal. Panjang abstrak maksimal 250 kata dan tidak lebih dari 1 halaman. Pada bagian akhir, abstrak disajikan kata kunci atau yang terdiri atas 2 sampai dengan 5 kata atau farsa yang mengisyaratkan masalah pokok sangat relevan dengan masalah yang dibahas.